Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah. La haula wa la quwwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan aswaja dan KN1. Tetap perhatikan dan disimak sampai akhir, dan semoga kita selalu dapat menerapkan di dalam keseharian kita. Konsep tentang sikap kemasyarakatan Nahdlatul Ulama dapat dilihat dalam naskah Kitab Nahdlatul Ulama, terutama pada butir 4. Sikap kemasyarakatan berfungsi sebagai pedoman bagi pimpinan dan warga Nahdlatul Ulama dalam bersikap dan berperilaku, baik secara individual maupun dalam organisasi. Sikap kemasyarakatan tersebut adalah sikap tawassut dan i'tidal. Tawassut artinya tengah-tengah, maksudnya menempatkan diri di tengah-tengah antara dua ujung tatarruf atau ekstrim dalam berbagai masalah dan keadaan untuk mencapai kebenaran, serta menghindari keterlanjuran ke kiri dan ke kanan secara berlebihan. Sikap tawassut ini harus dibarengi dengan i'tidal, artinya tegak lurus, maksudnya berlaku adil, tidak berpihak kecuali pada yang benar dan yang seharusnya dibela. Warga Nahdlatul Ulama, baik secara pribadi maupun secara kelompok atas nama organisasi, harus senantiasa berpegang teguh pada sikap tawassut dan i'tidal. Sikap ini harus menyertai setiap langkahnya dalam menghadapi segala masalah dan keadaan. Nahdlatul Ulama dan warganya dalam menghadapi suatu masalah, ia harus netral, tidak berpihak pada salah satunya, tidak membenarkan yang satu dan menyalahkan yang lain, tidak membela yang satu dan mengalahkan yang lain, tidak condong kepada yang satu dan meninggalkan yang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 8, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajzimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu berlaku tidak adil. Berlaku adil karena adil itu dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini memerintahkan orang-orang mukminin untuk selalu menegakkan kebenaran dengan seadil-adilnya. Tidak boleh condong kepada seseorang atau suatu masalah meskipun dilatar belakangi oleh kebencian atau kecintaan. Berlaku adil baik dalam urusan agama maupun hubungan antar manusia adalah merupakan suatu bentuk ketawakalan kepada Allah Esa. Di akhir ayat Allah menegaskan bahwa Ia adalah Maha Waspada. Artinya, apakah seseorang bersikap adil atau tidak, Allah pasti mengetahui. Oleh sebab itu, tidak bisa seseorang hanya berpura-pura adil. Selanjutnya dalam sebuah hadis disebutkan an Abdullah bin Amr bin al-As anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innal muqsitina indallahi ta'ala ala manabira min nurin ala yaminir rahman
alladzina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wallu. Rawahu Muslim wan Nasa'i. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang-orang yang tegak di sisi Allah akan ditempatkan di atas tempat tinggi dari cahaya Tuhan yang Maha Pengasih. Mereka itulah orang-orang yang berlaku adil dalam keputusannya dan tidak bergeser dari keadilannya. Hadis riwayat Muslim dan Nasa'i. Hadis ini menjelaskan bahwa orang-orang yang berlaku adil, yang gigih dalam memegang keputusannya yang telah didasarkan pada hukum-hukum Allah, mereka tidak bergeser sedikit pun dalam keputusannya karena bujukan, rayuan atau gosokan. Mereka itu akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Mereka akan dimuliakan oleh Allah dan dihormati oleh manusia. Nahdlatul Ulama dalam keputusan organisasinya harus benar-benar bersikap tawassut, i'tidal. Umpamanya ketika salah satu pemimpin Nahdlatul Ulama mencalonkan diri sebagai kepala daerah, maka Nahdlatul Ulama harus tetap bersifat netral sebagai organisasi. Maka Nahdlatul Ulama harus mendukung warganya untuk menjadi pemimpin masyarakat. Tetapi Nahdlatul Ulama tetap tidak terlibat dalam masalah politik praktis. Oleh sebab itu, warga Nahdlatul Ulama yang maju dalam mencalonkan jabatan publik harus lepas dari kepengurusan organisasi, tetapi tetap diperlakukan sebagai warga Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama juga tidak akan mengarahkan warganya untuk mendukung salah satu calon, tetapi harus bisa menjelaskan manfaat-manfaat kepada warga dengan tetap memberi kebebasan warga untuk memilih. Dalam hubungannya sebagai pribadi-pribadi, warga Nahdlatul Ulama juga harus menjunjung tinggi sikap tawassut dan i'tidal. Umpamanya seorang siswa yang berteman dengan beberapa temannya, ketika terjadi permasalahan antar teman itu, maka seorang siswa harus benar-benar adil dan menegakkan kebenaran. Tidak boleh langsung membela salah seorang teman dengan menjatuhkan yang lain, karena nanti akan menguntungkan dirinya, tetapi harus benar-benar tidak memihak, bahkan berusaha menjembatani masalah yang terjadi di antara temannya itu. Sikap dan perilaku seperti contoh itu harus benar-benar dapat dibiasakan, utamanya ketika masih anak-anak. Seseorang siswa harus berlatih dan membiasakan diri bersikap netral dalam segala hal dan adil dalam menghadapi masalah. Dengan demikian, kelak jika dewasa akan menjadi manusia yang benar-benar mempunyai sikap-sikap yang luhur dan dapat dicontoh setiap orang, dan tentunya akan menempatkan dirinya pada posisi yang terhormat dan dimuliakan orang lain. Tasammuh artinya saling memaafkan. Sikap tasammuh disebut juga dengan sikap toleransi. Maksudnya adalah sikap lapang dada, mengerti dan menghargai sikap pendirian dan kepentingan pihak lain, tanpa mengorbankan pendirian dan harga diri. Seseorang yang bersikap tasammuh harus mempunyai keyakinan bahwa dirinya, apa yang menjadi pendapatnya dan apa yang dilaksanakannya adalah benar. Akan tetapi harus mempunyai kesadaran bahwa orang lain yang tidak sama pendiriannya dengan dirinya adalah tidak salah. Yang benar adalah tidak hanya dirinya sendiri. Warga Nahdlatul Ulama baik secara pribadi maupun secara bersama-sama harus selalu bersikap tasammuh. Mereka bersedia untuk berbeda pendapat, baik dalam masalah keagamaan maupun masalah kemasyarakatan dan kebudayaan.
Mereka tidak boleh memaksakan pendapatnya kepada orang lain. Mereka juga harus siap bila pendapatnya tidak diikuti oleh orang lain. Tetapi mereka juga tidak harus mengikuti pendapat orang lain, kecuali bila ternyata pendapat orang lain itu lebih baik dan lebih benar daripada pendapat mereka sendiri. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ithmul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarrihtumuhu wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ayat ini menjelaskan larangan-larangan Allah yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari. Larangan tersebut antara lain adalah mengolok-olok, mencela, memanggil dengan sebutan yang buruk, berprasangka buruk, mencari kesalahan orang lain, dan menggunjing. Larangan-larangan tersebut pada hakikatnya menghendaki agar orang hendaknya lapang dada dalam menghadapi orang lain, tidak menganggap orang lain lebih rendah, dan mudah memberikan maaf kepada orang lain. Dalam sebuah hadis disebutkan an Jabir ibni Abdullah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qada. Rawahul Bukhari wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mudah-mudahan Allah merahmati kepada hambanya yang berlaku mudah atau lapang dada apabila menjual, membeli atau menagih. Hadis riwayat Bukhari, Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dalam hal keyakinan beragama atau dalam menghadapi agama orang lain, Allah berfirman dalam surat Al-Kafirun, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Keputusan dan aktivitas organisasi Nahdlatul Ulama selalu dilandasi dengan sikap tasamuh. Artinya, Nahdlatul Ulama selalu memahami perbedaan, tetapi tetap berprinsip memegang ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dalam berpedoman ajaran Ahlu Sunnah wal Jamaah pun, Nahdlatul Ulama memberi kebebasan untuk memilih salah satu dari madhab 4. Begitu pula secara pribadi-pribadi para kiai dan pemimpin Nahdlatul Ulama selalu memahami perbedaan dan menghormati pendapat ulama yang lain. Tawazun atau saling menimbang, artinya keseimbangan, memperhatikan dan memperhitungkan berbagai faktor, berusaha memadukan secara proporsional. Tawazun dalam kehidupan sehari-hari diterapkan dengan mempertimbangkan segala aspek secara proporsional sebelum memutuskan atau melaksanakan sesuatu. Nahdlatul Ulama dan seluruh warganya
baik secara organisasi atau pribadi, selalu berusaha menerapkan sikap tawazun ini dalam segala bidang. Nahdlatul Ulama dalam menetapkan keputusannya, baik yang berkaitan dengan masalah-masalah keagamaan atau masalah kemasyarakatan, selalu mempertimbangkan berbagai faktor yang melatar belakangi permasalahan itu. Warga Nahdlatul Ulama pun demikian. Sikap tawazun diharapkan mempengaruhi segala bidang kehidupannya, karena hal ini merupakan kunci keberhasilan dan kemantapan. Dengan menerapkan sikap tawazun, maka seseorang akan selalu berhati-hati tetapi tidak takut, sehingga tidak akan terjebak dalam kesulitan atau permasalahan yang lebih rumit lagi. Tawazun tidak boleh diartikan secara negatif, sehingga menjadi hambatan dari berbagai aktivitas, tetapi harus dimaknai secara positif, sehingga menjadi rambu dan penuntun kepada kemudahan dan menjalankannya secara lancar di dalam aktivitasnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat 6, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Ayat ini secara jelas memberi petunjuk bahwa segala informasi yang masuk sebelum seseorang melangkah atau memutuskan, maka hendaknya dikaji kebenaran informasi itu. Dengan demikian, seseorang tidak akan terjebak pada suatu keadaan yang menyebabkan seorang itu menyesal. Nahdlatul Ulama dalam menetapkan segala ketetapannya selalu mempertimbangkan terlebih dahulu segala aspek yang melatar belakangi masalah itu. Setiap bahsul masail dalam menetapkan suatu hukum, Nahdlatul Ulama mengkaji berbagai pendapat para ulama. Di samping mempertimbangkan kuat tidaknya pendapat itu, juga dipertimbangkan aspek maslahah dan mafsadahnya. Dengan demikian, hukum yang ditetapkan akan benar-benar membawa maslahah bagi kehidupan bersama. Sikap tawazun ini juga harus bisa diterapkan oleh setiap orang, khususnya warga Nahdlatul Ulama, dalam kegiatannya aktivitas sehari-hari. Meskipun tawazun harus selalu mempengaruhi sikap seseorang, tetapi tidak boleh menjadi hambatan dalam berbagai aktivitasnya. Seseorang harus tetap berpikir positif. Tawazun harus bisa menjadi pendorong untuk maju dan menyongsong masa depan. Sikap yang demikian harus bisa ditumbuhkan sejak usia muda, sehingga kelak menjadi manusia yang bisa diharapkan pada masa depannya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar artinya mengajak kepada kebaikan dan mencegah akan kejelekan. Maksudnya adalah mengajak dan mendorong perbuatan-perbuatan baik yang bermanfaat bagi kehidupan duniawi dan ukhrawi, serta menolak dan mencegah segala hal yang dapat merugikan, merusak, merendahkan, dan menjerumuskan nilai-nilai kehidupan. Amar ma'ruf nahi mungkar harus menjadi sikap keseharian Nahdlatul Ulama dan warganya, baik secara organisasi maupun pribadi-pribadi. Amar ma'ruf nahi mungkar juga harus menjadi gerakan yang harus terus-menerus dalam segala aspek kehidupan dan dimanapun ia berada. Ketetapan dan aktivitas Nahdlatul Ulama selalu didasari dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Begitu pula warga Nahdlatul Ulama dalam ucapan dan tingkah lakunya
juga bernafaskan amar ma'ruf nahi munkar. Pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar ini harus didasari dengan tawassut, i'tidal, tasammuh, dan tawazun, mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kejahatan. Tidak boleh sekehendaknya sendiri, apalagi memaksakan kehendak, tetapi harus melihat situasi dan kondisinya, menggunakan cara dan metode yang tepat, dan mempertimbangkan segala aspek yang ada. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 125, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah wahai manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik pula. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya. Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Ayat ini mengandung pelajaran bahwa Allah memerintahkan untuk selalu beramar ma'ruf nahi munkar. Kemudian dijelaskan pula beberapa cara beramar ma'ruf nahi munkar dengan melihat berbagai hal yang melatar belakanginya dan juga sasarannya, sehingga ajakan kepada Allah itu benar-benar bisa diterima. Nahdlatul Ulama selalu mengedepankan sikap amar ma'ruf nahi munkar dalam seluruh kegiatannya, utamanya yang bersinggungan langsung dengan masyarakat. Artinya, seluruh kegiatan organisasi diupayakan untuk mendorong masyarakat menjadi lebih baik dan mencegah masyarakat untuk berbuat kejelekan. Kegiatan simpan pinjam yang biasanya dilakukan oleh Nahdlatul Ulama atau organisasi keluarganya di tingkat ranting selalu dilandasi dengan sikap amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf artinya mengajak masyarakat untuk meninggalkan ekonomi. Amar ma'ruf artinya mengajak masyarakat untuk meningkatkan ekonomi dan taraf hidup masyarakat dengan memberikan modal. Karena dengan pemberian pinjaman yang mudah dan lunak akan menjadikan usaha masyarakat semakin cepat untuk maju dan berkembang lebih baik tanpa banyak hambatan. Dalam pergaulan sehari-hari, apapun kedudukan seseorang, baik sebagai pedagang, petani, pegawai, guru, murid, dan lain sebagainya dalam pergaulan sehari-hari harus selalu mengedepankan sikap amar ma'ruf nahi munkar.